Ini adalah kisah seorang pemuda berasal dari kota Solo yang hidup penuh kekurangan. Dia harus bekerja keras sebagai driver ojek online untuk menghidupi ibunya yang sudah tua. Namun di tengah kehidupannya yang terbilang sedih, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang ternyata Ratu Buaya Putih yang merupakan penunggu sungai dan memberikannya kekayaan. Lalu, bagaimana pria ini menjalani kehidupannya setelah bertemu dengan Ratu Buaya Putih? Beginilah cerita lengkapnya. Dimas, seorang pria muda berusia 28 tahun, tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sudah tua, berdinding kayu lapuk, dan atapnya sering bocor saat hujan deras. Ibunya, Bu Sari, seorang wanita yang renta dan menderita rematik, menjadi alasan utama Dimas terus berjuang meskipun kehidupannya penuh tantangan. Sehari-hari, Dimas bekerja sebagai driver ojek online. Dengan motor tua yang sering mogok, ia menghabiskan waktu dari pagi hingga malam berkeliling kota. Pendapatannya pas-pasan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan obat-obatan untuk ibunya. Meski begitu, Dimas selalu membawa senyum pulang ke rumah. Ia ingin ibunya merasa tenang, meskipun di dalam hatinya ia menyimpan banyak kesedihan. Beberapa bulan sebelumnya, Dimas mengalami pukulan berat. Pernikahannya dengan Nindi, wanita yang sangat ia cintai, harus berakhir dengan perceraian. Awalnya, Nindi menerima Dimas apa adanya, tetapi tekanan dari keluarga Nindi, terutama mertuanya yang menganggap Dimas tidak cukup layak, membuat hubungan mereka retak. Meski perceraian itu meninggalkan luka yang dalam, Dimas tahu ia tidak bisa terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Ibunya membutuhkan dirinya, dan ia hanya bisa bertahan dengan bekerja keras. Namun, perjuangan Dimas semakin berat. Motor yang menjadi penopang pekerjaannya seringkali rusak, dan biaya servisnya hampir menghabiskan seluruh penghasilan sehari-hari. Untuk menghemat, Dimas sering hanya makan nasi dengan garam atau kerupuk. Malam-malamnya dihabiskan dengan termenung di depan rumah, menghadapi kesunyian dan beban hidup yang kian menghimpit. Di tengah malam yang sepi, Dimas kerap melontarkan doa-doa lirih kepada Tuhan. "Ya Tuhan, apa salah saya? Kenapa hidup saya begini berat?" Ucapnya dengan suara pelan, memandangi langit dari jendela kecil rumahnya. Suatu sore, Dimas duduk di tepi sungai dekat rumahnya. Aliran sungai yang keruh dan suara gemericik air memberinya sedikit ketenangan di tengah gundah gulana. Ia menatap bayangan wajahnya di air yang tampak lelah dan penuh beban. "Kenapa hidup saya seperti ini? Ya Tuhan," gumamnya pelan, melempar sebuah batu kecil ke sungai. Di tengah lamunannya, perhatian Dimas teralihkan oleh gerakan di antara bebatuan sungai. Sebuah anak buaya kecil terlihat terjebak di sana. Tubuhnya terhimpit batu, berusaha keras melepaskan diri. Rasa iba muncul di hati Dimas. "Kasihan, kalau tidak segera ditolong, dia bisa mati," katanya pelan. Setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitar, Dimas mencari sebatang bambu untuk membantu anak buaya itu. Dengan hati-hati, ia mendekati lokasi tersebut. Air dingin menyentuh kakinya saat ia melangkah ke sungai. Anak buaya itu bergerak gelisah seakan menyadari keberadaan Dimas. "Sabar, aku ingin menolongmu," ucapnya pelan, seolah buaya kecil itu bisa mengerti. Dengan bambu di tangannya, Dimas mencoba menggeser batu-batu yang menjepit tubuh anak buaya itu. Namun, tugas tersebut tidak mudah. Batu-batu yang licin dan bambu yang sering terpeleset membuat upayanya semakin sulit. "Jangan menyerah," gumam Dimas pada dirinya sendiri sambil terus berusaha menggeser batu besar yang menjepit anak buaya kecil itu. Setelah beberapa menit, dengan tenaga terakhir, batu itu akhirnya bergeser. Perlahan, tubuh kecil anak buaya itu terbebas. Anak buaya itu berenang ke aliran sungai yang lebih dalam. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berhenti dan menatap Dimas dengan matanya yang kecil dan hitam. Dimas merasa seolah-olah tatapan itu menyampaikan rasa terima kasih. Meskipun ia tahu mungkin itu hanya perasaannya. "Pergilah. Jangan sampai terjebak lagi," ujar Dimas dengan senyum lelah. Anak buaya itu berenang menjauh, tubuhnya lenyap di antara riak air. Dimas duduk kembali di tepi sungai, menggenggam bambu yang tadi ia gunakan untuk membantu. Meski kecil, perasaan hangat mengalir di hatinya.
Ia tidak menyadari bahwa tindakan sederhana ini akan menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Saat matahari tenggelam, langit berubah jingga, menciptakan pantulan indah di permukaan sungai. Dimas menatap langit dengan perasaan campur aduk, bangga karena telah membantu, namun tetap dibayangi kenyataan hidupnya yang sulit. Malam itu, ia pulang dengan tubuh letih namun hati yang sedikit lega. Di dapur kecil rumahnya, ia memanaskan sisa nasi dan gorengan sederhana untuk makan malam. Ibunya, Bu Sari, sudah tertidur di kamar. Dimas makan sendirian di ruang tengah, diterangi lampu temaram. Setelah selesai makan, ia berbaring di lantai dekat jendela, merasakan angin malam yang masuk melalui celah dinding kayu rumahnya. Udara yang sejuk membuatnya tertidur lelap dalam hitungan menit. Dalam tidurnya, Dimas bermimpi aneh. Ia berada di tepi sungai yang sama, tetapi suasananya berbeda. Airnya berkilauan seperti permata, dan pepohonan di sekitarnya terlihat lebih hijau dan hidup. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di seberang sungai. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang berkibar lembut tertiup angin, dengan rambut hitam terurai dan mata hitam yang penuh kehangatan. "Terima kasih, Dimas," ujar wanita itu dengan suara lembut yang bergema seperti aliran sungai. Dimas mengernyit. "Terima kasih? Untuk apa?" "Karena kamu telah menyelamatkan anakku," jawab wanita itu sambil tersenyum. "Anakmu? Maksudmu anak buaya itu?" tanya Dimas, masih kebingungan. Wanita itu mengangguk. "Aku tahu hidupmu tidak mudah, tapi tindakanmu menunjukkan hatimu yang tulus. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih." Sebelum Dimas sempat bertanya lebih jauh, wanita itu lenyap seperti kabut pagi yang diterpa matahari. Dimas terbangun dengan napas terengah. Ia duduk dan mengusap wajah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Cuma mimpi," gumamnya, tapi mimpi itu terasa begitu nyata. Seolah-olah wanita itu benar-benar ada. Hari itu, Dimas mencoba mengabaikan mimpinya dan kembali bekerja seperti biasa. Namun, malam berikutnya, mimpi serupa kembali hadir. Kali ini, wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Dimas. "Kamu tidak perlu memberikan jawaban sekarang. Aku akan menunggumu di sungai tempat kau menolong anakku," katanya sebelum menghilang lagi. Ketika Dimas terbangun, ia tahu satu hal, ia harus kembali ke sungai itu. Ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Malam itu, Dimas duduk termenung di atas tempat tidurnya, mencoba memahami mimpi-mimpi aneh yang terus menghantui tidurnya. Sosok wanita cantik dengan senyum misterius terasa begitu nyata, seakan ada sesuatu yang menunggunya di sungai. Rasa penasaran dan dorongan yang tak dapat ia jelaskan, akhirnya membuat Dimas memutuskan untuk kembali ke tempat itu. Dengan hanya mengenakan jaket tipis dan membawa senter kecil, ia keluar dari rumah perlahan agar tidak membangunkan ibunya. Saat tiba di tepi sungai, Dimas berdiri diam, membiarkan suara gemericik air yang tenang mengisi pikirannya. "Halo?" panggilnya dengan suara bergetar. "Kalau kau memang ada, tunjukkan dirimu." Hanya keheningan yang menjawab. Dimas tersenyum kecut, merasa dirinya konyol. Apa mungkin ini hanya mimpi? Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya sambil menghela napas. Namun, sebelum ia sempat berbalik untuk pulang, air sungai mendadak bergelombang tak wajar. "Dimas!" Sebuah suara lembut bergema di udara, membuat tubuhnya merinding. Dari balik kabut tipis yang tiba-tiba muncul di atas sungai, wanita cantik yang selama ini hadir dalam mimpinya perlahan muncul. Gaun putih panjangnya tampak berkilauan di bawah sinar bulan, sementara rambut hitam panjangnya tergerai menyentuh permukaan air. Dimas terpaku. "Apakah kau nyata?" tanyanya pelan. Wanita itu tersenyum lembut. "Aku sudah menunggumu. Dimas, kau datang seperti yang kuharapkan." Dimas mencoba berbicara, namun lidahnya terasa keluh. Wanita itu begitu mempesona, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa gentar. "Kau tidak perlu takut," ujar wanita itu menenangkan, melangkah mendekat. Anehnya, kakinya tampak melayang di atas air. "Aku adalah penjaga sungai ini. Kau telah menyelamatkan anakku, dan aku ingin membalas kebaikanmu."
Anakmu? Tanya Dimas bingung. Wanita itu mengangguk. Anak buaya yang kau selamatkan, jawabnya lembut. Dia bukan buaya biasa, tetapi bagian dari keluargaku. Perbuatanmu menunjukkan bahwa hatimu tulus dan baik. Dimas menelan ludah, bingung harus berkata apa. Lalu, apa yang kau inginkan dariku? Wanita itu memiringkan kepalanya, menatapnya dengan sorot mata yang lembut namun penuh makna. Aku ingin menawarkan sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Kau tahu, hidupmu kini penuh kesulitan. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Menikahlah denganku. Dimas terkejut. Menikahimu? Tapi kau bukan manusia, serunya. Aku memang bukan manusia seperti dirimu, balas wanita itu tenang. Tapi aku bisa menjadi pasangan yang setia dan memberimu semua yang kau butuhkan. Aku hanya meminta kesediaanmu untuk hidup bersamaku di alammu. Di alammu? Maksudmu di sungai ini? Tanya Dimas dengan alis berkerut. Wanita itu mengangguk pelan. Istana kami berada di balik dunia yang kau kenal. Jika kau setuju, aku akan membawamu ke sana malam ini. Di sana, kita akan menikah. Dan aku akan memberimu kekayaan yang kau perlukan untuk membahagiakan ibumu. Dimas terdiam, mencoba mencerna tawaran yang diberikan. Itu terdengar sangat menggoda. Tetapi ia juga sadar ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan enteng. Aku tidak tahu, gumamnya pelan. Wanita itu mendekat dan menyentuh bahu Dimas dengan lembut. Sentuhannya dingin seperti air, tetapi entah bagaimana menenangkan. Pikirkanlah, Dimas, apa yang kau miliki sekarang? Apa yang bisa kau berikan kepada ibumu? Aku hanya ingin membalas kebaikanmu. Setelah beberapa saat hening, Dimas akhirnya mengangguk perlahan. Baiklah, kalau ini cara terbaik untuk membalas budimu, aku akan ikut. Wanita itu tersenyum bahagia. Keputusan yang bijak, katanya. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti mereka. Dimas merasa tubuhnya seperti ditarik oleh pusaran angin. Tidak ada rasa sakit, hanya sensasi aneh seperti melayang. Ketika kabut memudar, Dimas terkejut melihat dirinya berada di tempat yang luar biasa. Ia berdiri di depan istana megah yang terbuat dari batu berkilauan seperti berlian. Di sekelilingnya, air terjun mengalir perlahan, menghasilkan musik alami yang menenangkan. Dimas tidak percaya apa yang dilihatnya. Selamat datang di istanaku, kata wanita itu sambil melangkah ke depan, diikuti oleh beberapa sosok lain yang muncul dari balik kabut. Mereka tampak seperti manusia, namun memiliki ciri-ciri buaya pada tubuh mereka, seperti kulit bersisik di beberapa bagian dan mata yang berkilauan tajam. Dimas merasa kagum sekaligus cemas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dimas pun akhirnya menikah malam itu juga di Istana Buaya, dihadiri oleh para pengikut Ratu Buaya Putih. Dimas dan Ratu Buaya Putih menghabiskan waktu malam itu bersama, berbagi cerita di Istana Ratu Buaya Putih. Karena Dimas sudah menjadi suami dari Ratu Buaya Putih tersebut, Dimas dijanjikan akan mendapatkan kekayaan. Malam Jumat Kliwon pertama setelah pernikahan Dimas dengan Sang Ratu Buaya Putih, menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Seperti yang dijanjikan, Dimas kembali ke sungai tepat waktu. Kali ini, ia tidak lagi merasa takut, melainkan penuh harapan. Sang Ratu, dengan anggun dalam balutan kain emas yang berkilauan, menyambutnya di tepian sungai. Dengan lembut, ia menyerahkan sebuah sisik buaya yang berkilau seperti kristal. Simpan ini selama 30 hari, katanya, dan kau akan melihat keajaibannya. Dimas membawa sisik itu pulang, menyimpannya di dalam kotak kecil yang ia sembunyikan di bawah tempat tidurnya. Hari demi hari berlalu, dan setiap kali ia membuka kotak itu, sisik itu terlihat berubah. Warnanya semakin terang. Hingga pada hari ke-30, sisik itu sepenuhnya berubah menjadi sebatang emas murni. Dimas terkejut dan terharu. Ia menjual emas itu ke toko emas di kotanya, dan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Dengan uang itu, Dimas membangun rumah yang layak untuk ibunya, dan memulai usaha kecil-kecilan sebagai kedok untuk harta yang datang secara gaib. Kehidupan Dimas perlahan berubah.
Setiap malam Jumat Kliwon, dia kembali ke sungai dan melayani sang ratu di istananya. Lalu kembali pulang di pagi harinya, dengan membawa sisik buaya lain dari sang ratu. Kekayaannya semakin bertambah. Namun ia menjaga rahasia ini rapat-rapat, tidak ingin menarik perhatian orang-orang yang mungkin iri atau curiga padanya. Dalam hatinya, Dimas merasa bahwa keajaiban ini adalah berkah dari kebaikan hatinya di masa lalu, dan ia bertekad untuk memanfaatkannya dengan bijaksana. Tetangga-tetangga mulai memandang Dimas dengan rasa hormat, bahkan beberapa yang sebelumnya meremehkannya, kini terlihat ingin berteman. Tapi Dimas tetap berhati-hati. Ia tahu harta ini datang dari dunia gaib, dan tidak semua orang bisa menerima kenyataan itu. Setiap malam Jumat Kliwon berikutnya, Dimas kembali ke sungai dengan setia. Sang Ratu Buaya Putih selalu menunggu dengan sisik baru yang lebih bercahaya. Kekayaan Dimas terus bertambah, tetapi ia tetap hidup sederhana, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Seiring berjalannya waktu, Dimas mulai merasa semakin nyaman dengan kekayaan yang diperolehnya. Dimas merasa bahwa ia telah mendapatkan segalanya yang ia impikan, kehidupan yang lebih baik, kekayaan dan status yang lebih tinggi. Ia pun mulai merasa bahwa dunia ini tidak lagi menuntutnya untuk berjuang keras seperti dulu. Sementara itu, perasaan sombong dan percaya diri yang berlebihan mulai memuasai dirinya. Dimas merasa bahwa ia tidak lagi membutuhkan bantuan dari siapapun, bahkan dari Sang Ratu Buaya Putih. Ia mulai melupakan janji-janji yang pernah ia buat, seperti tidak datang ke sungai di malam Jumat Kliwon. Rasa percaya diri yang berlebihan membuat Dimas kembali menghubungi mantan istrinya Nindi dan meminta untuk rujuk. Ibu mertuanya yang dulu membencinya juga perlahan melunak setelah melihat perubahan Dimas yang kini sudah kaya. Namun, kebahagiaan yang baru ditemukan Dimas tidak bertahan lama. Ia lupa bahwa kekayaan yang ia nikmati bukanlah hasil dari kerja kerasnya sendiri, melainkan berkah dari Sang Ratu Buaya Putih yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Dalam ketidaksadarannya, ia membiarkan kesombongan menguasai dirinya, dan itu membawa bencana yang tidak terduga. Pada malam Jumat Kliwon yang berikutnya, Dimas melupakan janjinya untuk pergi ke sungai. Ia merasa telah mencapai puncak kehidupan dan merasa tidak perlu lagi kembali ke tempat itu. Malam itu, Dimas sedang duduk bersama Nindi dan ibu mertuanya di ruang tamu rumah barunya, menikmati kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Suasana penuh canda tawa, dan semuanya tampak sempurna. Namun, di tempat yang jauh, di sungai tempat Dimas dulu menolong anak buaya, Sang Ratu Buaya Putih menunggu dengan sabar, meskipun kesabarannya mulai habis. Malam itu juga, ketika Dimas sudah terlelap tidur, suara gemuruh terdengar dari luar rumah. Suara itu semakin mendekat, hingga akhirnya, sesuatu yang sangat besar menerobos masuk ke dalam rumah. Dimas terbangun, terkejut melihat sebuah sosok raksasa yang muncul di kamarnya. Seekor buaya besar, dengan kulit bersisik keemasan dan mata berkilau seperti api, muncul di hadapannya. Dimas kaget dan terdiam, tidak bisa bergerak. Buaya itu membuka mulutnya yang lebar dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh rumah. Kau telah melanggar janji, Dimas. Kau lupa dengan apa yang telah kuberikan kepadamu. Sekarang saatnya kau bayar harga dari kelalaianmu. Suara buaya itu menggetarkan. Dalam sekejap, buaya itu menyerang dan mencengkram kaki kiri Dimas dengan sangat kuat. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuh Dimas. Ia mencoba melawan, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak karena cengkraman kuat makhluk gaib tersebut. Dimas berusaha bertahan meskipun kakinya terasa lumpuh dan tak bisa digerakkan dengan sempurna. Dengan suara yang lemah, ia mencoba memanggil ibunya berharap ada pertolongan. Ibunya segera datang dan melihat Dimas yang tergeletak lemah. Tanpa banyak bicara, ibu Dimas dan istrinya segera membawanya ke rumah sakit, berharap ada cara untuk menyembuhkan kakinya yang terluka parah. Dimas menjalani pengobatan yang panjang dan mahal. Setiap hari ia harus menjalani perawatan dan fisioterapi yang menghabiskan banyak uang. Tabungannya hampir habis untuk biaya pengobatan, dengan harapan ia bisa berjalan normal lagi. Namun, waktu terus berlalu, dan biaya pengobatan terus menguras habis sisa hartanya. Tak ada lagi emas untuk dijual, tak ada lagi harta dari dunia gaib. Setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk pengobatan, Dimas akhirnya jatuh miskin.
Rumah mewah yang dulu ia miliki terpaksa dijual untuk menutupi biaya pengobatan. Ia harus melepaskan rumah yang dulu penuh kebanggaan, tempat ia merasakan kehidupan yang baru, penuh harapan dan mimpi. Uang hasil penjualan rumah digunakan untuk biaya pengobatan. Namun setiap hari Dimas merasa semakin dekat dengan kehancuran. Motor, kios, dan semua sisa hartanya perlahan habis untuk menutupi biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Sahabat-sahabat yang dulu mendekat karena kekayaannya, kini menjauh tanpa menawarkan bantuan. Nindi, mantan istrinya, yang pernah kembali padanya karena kekayaan yang didapatkan, kini menghilang tanpa jejak. Ibu mertuanya, yang sebelumnya melunak, kini kembali berpaling karena kecewa melihat hidup Dimas yang terperosok ke jurang kemiskinan. Dimas pun merasa sedih, merindukan kehidupan yang dulu penuh kekayaan dan kemewahan. Ia menatap langit, bertanya-tanya apakah ada jalan keluar dari penderitaan ini. Dalam kesepian yang semakin menghimpit, Dimas merasa bahwa segala yang dimilikinya telah lenyap begitu saja. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.